Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku semua, kembali pada channel Mafluhul Production yang hari ini akan berbagi ilmu, akan berbagi seorang tokoh, seorang yang sangat menjadi panutan, seorang yang karyanya selalu dikenang dan selalu dibaca dan selalu dijadikan sebagai sumber untuk lebih mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Dia adalah pengarang kitab Al-Barjanji. Sebenarnya siapa itu Al-Barjanji? Kalau video kemarin kita sudah mengenal sosok Ad-Dibai ya, Abdurrahman Ad-Dibai. Sekarang kita akan lebih mengenal lagi siapa sosok Al-Barjanji. Ya, sebelumnya jangan lupa ya untuk memberikan semangat kami dalam memproduksi, dalam membuat menebarkan kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Ya, langsung saja ya. Yang pertama, siapakah Al-Barjanji itu? Ya, Al-Barjanji itu kalau di lingkungan kita atau di tanah Jawa, di Pantura, Pantai Utara, banyak menggunakan kitab berjanji, maka sering sampai kita menyebutnya berjanjenan ya, atau sholawatan yang di dalamnya isinya adalah memberikan syair-syairan puji-pujian kepada baginda Rasul Muhammad SAW ya. Jadi kalau kita melihat berjanji adalah merupakan kitab yang berisikan tentang kisah perjalanan Rasulullah, puji-pujian kepadanya serta doa-doa yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya mengharapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Oke. Jadi bagi umat Nahdliyin, berjanji bukan lagi hal yang asing ya. Tidak hanya dibaca ketika perayaan hari lahir Nabi saja, tetapi juga dijadikan rutinan setiap malam Jumat oleh sebagian besar umat Nahdliyin, malam Senin, bahkan ada yang setiap hari membaca perjanjian ini. Tujuannya adalah lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi dinamakan Al-Barjanji. Kenapa kok namanya Al-Barjanji? Karena dinisbahkan kepada nama desa pengarang ya, yang terletak di Barjanjiyah, kawasan Turkistan ya, Kurdistan ya, daerah Irak ya. Oke, jadi sebenarnya itu kitabnya bukan Al-Barjanji. Kitabnya adalah nama aslinya Iqti Al-Jawahir ya, bahasa Arabnya kalung permata ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangannya adalah Iqdul Jawahir fil Maulid An-Nabiyil Azhar ya. Itu adalah sebenarnya nama Al-Barjanji. Tetapi untuk lebih mengenang nama desanya, nama kelahiran beliau, maka untuk lebih familiar kita maka disebut Al-Barjanji. Ya, siapakah kitab Al-Barjanji dan bagaimanakah track recordnya atau famos ya, terkenalnya buku ini atau kitab ini. Jadi kitab Berjanji ini termasuk salah satu kitab maulid yang paling populer ya, yang paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam baik di timur maupun barat. Jadi kalau kita melihat ada sebuah kajian rutinitas sholawatan, lebih banyak menggunakan Al-Barjanji. Ad-Diba juga banyak ya, Al-Barjanji juga banyak. Ini karena syair-syairnya begitu syahdu, syair-syairnya begitu mengena, sehingga intonasinya atau dengan kata-kata kalimatnya yang sama, yang enak dibaca dan enak didengarkan, sehingga banyak tertarik pada kitab Al-Barjanji ini. Oke. Bahkan kalangan orang Arab pun atau non-Arab pun menghafalnya dan mereka membacanya dalam acara keagamaan yang sesuai kandungannya ya. Jadi merupakan khulasa ringkasan sirah nabawiyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, pengutusannya sebagai rasul, hijrah, akhlak, peperangan hingga wafatnya dikupas, diringkas dalam kitab Al-Barjanji ini. Sehingga banyak, karena sudah familiar, sudah famous, maka banyak sampai dibaca terus. Ada yang sudah hafal, ada yang sudah bisa memahami kitab ini ya. Oke, kita akan mengenal sosok dari Syekh Al-Barjanji atau Syekh Ja'far. Jadi namanya Syekh Ja'far Al-Barjanji itu dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 di Madinah ya, Al-Munawwarah, dan wafat pada hari Selasa selepas asar 4 Sa'ban tahun 1177 Hijriah di kota Madinah
dan beliau juga dimakamkan di Jannatul Baqi ya, di Madinah dekat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW ya. Oke. Syekh Ja'far Al-Barjanji ini bukan orang sembarang orang ya, dia adalah ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW dari keluarga Sa'adah Al-Barjanji yang termasyhur, berasal dari Barjanji di Irak ya. Datuk-datuknya Syekh Ja'far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya. Keutamaan dan kesalehannya sangat terjaga dan sudah nggak bisa diragukan lagi keilmuan dari sanadnya ya, sampai orang tuanya, keturunan-keturunannya juga orang-orang soleh, orang-orang baik, sehingga tidak salah melahirkan seorang anak yang atau seorang cucu yang sangat baik juga. Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji ya, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, warok, banyak berzikir, senantiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan, bersedekah dan pemurah. Jadi sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang amal soleh semuanya ada pada Syekh Al-Barjanji ini, sehingga tidak salah ketika beliau menulis pun karya-karyanya pun akan dikaji, karya-karyanya pun akan menjadi karya yang sangat baik karena dari beliau orang yang sangat baik juga. Ini ya, oke, ini sudah ya. Tadi beliau itu dilahirkan di Madinah ya hari Kamis ya, awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 atau 1711 Masehi. Jadi beliau menghafal Al-Quran 30 juz kepada Syekh Ismail Al-Yamani dan Tasih, Quran mujawad kepada Syekh Yusuf As-So'idi ya, orang-orang sanadnya sangat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ya. Di samping beliau juga menghafal Al-Quran, kemudian belajar ilmu nakliyah atau ilmu yang berhubungan dengan Quran hadis ya. Ada akliyah dan nakliyah. Kalau akliyah itu berdasarkan akal, kalau nakliyah berdasarkan Quran hadis. Dan akliyahnya juga beliau belajar kepada ulama Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, dan tokoh-tokoh kabilah daerah Barjanji. Kemudian belajar ilmu nahwu, shorof, mantek, ma'ani, badi, faraid, khat, hisab, fikih, usul fikih, falsafah, ilmu hikmah, ilmu teknik, lughah, ilmu mustalah hadis, tafsir hadis, ilmu hukum, sirah nabawi, ilmu sejarah, dipelajari semua oleh beliau Syekh Ja'far Al-Barjanji. Semua itu dipelajari selama beliau ikut duduk belajar bersama nama-nama ulama-ulama di Masjid Nabawi, dan ketika umurnya mencapai 30 tahun atau bertepatan 1159 Hijriah barulah beliau menjadi seorang yang alim wal alama dan ulama yang besar sekali ya. Yang memang usia-usia yang matang itu 31, 35 atau 40 itu usia-usia yang matang, pantas untuk menjadi seorang qadhi atau seorang menjadi seorang ibaratnya kalau orang itu sudah matang ya, ibaratnya kalau buah itu sudah matang untuk dinikmati kalau buah, tapi kalau untuk sebagai manusia ya sudah matang menjadi seorang pemimpin. Beliau Ahlussunnah wal Jamaah ya, karena kita madzhab Syafi'i, dan beliau juga menjadi mufti atau memberi fatwa, berasal dari Sahruzan, kota kaum Kurdi di Irak, lalu mengembara ke berbagai negeri sebelum bermukim di kota sang Nabi Muhammad SAW ya. Syekh Ja'far Al-Barjanji ini tadi ulangi lagi sebagai seorang qadhi hakim, di samping seorang mufti memberi fatwa juga seorang qadhi atau memutuskan dari madzhab Maliki yang bermukim di Madinah, dan merupakan salah satu seorang keturunan buyut dari cendekiawan besar Muhammad bin Abdul Rasyid bin Abdul Said Alwi Al-Husain Al-Musawi Al-Sahruzi Al-Barjanji. Ini adalah seorang sosok dari Syekh Ja'far Al-Barjanji ya. Oke, ada hal yang menarik yang perlu kami sampaikan ya. Jadi Syekh Al-Barjanji itu dikenang ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyub Al-Ansori ya. Siapakah dia? Jadi gini ceritanya. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayyub Al-Ansori adalah seorang pejuang, seorang panglima ya. Dia begitu ghironya kepada Islam begitu sangat tinggi ketika melihat wilayah Palestina atau Masjid Aqsa ya, yang pada waktu itu jadi rebutan oleh orang-orang kafir atau orang-orang Nasrani, yang pada waktu itu sebelumnya Palestina pernah ditaklukkan oleh orang-orang Nasrani ya, untuk diambil, untuk di wilayahnya dijadikan sebagai
tempat suci bagi orang-orang Nasrani, karena di situ juga ada makamnya Tuhan yang dianggap Tuhan mereka ya, Nabi Isa ya, di Bethlehem tepatnya itu. Sehingga pada waktu itu sahabat Al-Ansori melihat kekuatan Islam begitu lemah, melihat kekuatan Islam begitu tidak kuat, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Sehingga Salahuddin Al-Ansori ini mencermati dan mengevaluasi dan muhasabah ya, apa yang terjadi ketika umat Islam, pasukan Islam ketika tidak sehebat zaman-zaman dahulu. Sehingga Salahuddin Al-Ansori pun berinisiatif untuk bagaimana ghirah, berjuang jihad untuk menaklukkan Palestina kembali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beliau mengadakan sayembara yang isinya adalah menulis tentang sirah nabawiyah atau perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan tulisannya di sini adalah bertujuan untuk membangkitkan semangat kembali jiwa-jiwa seorang pemuda atau jiwa-jiwa seorang penjihad ya, untuk bisa menaklukkan kembali kota Palestina atau Masjidil Aqsa yang ditaklukkan oleh orang-orang kafir. Sehingga dari sayembara itu menanglah ini Syekh Ja'far Al-Barjanzi ini ya. Ternyata kitabnya lolos atau kitabnya memenangkan dari sayembara itu, dan kitabnya pun dijadikan sebagai bacaan setiap malam Jumat untuk dibaca bersama-sama, dan tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Islam, karena dengan perkumpulan, dengan persatuan, dengan jamaah yang kuat disertai dengan sholawatan-sholawatan yang untuk memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW pun, sehingga positifnya adalah mereka semakin kuat, mereka semakin ghirah untuk berjuang, untuk berjihad, untuk menaklukkan Palestina atau Masjidil Aqsa tumbuh, atau mereka menjadi semangat, menjadi berkorban untuk menaklukkan Palestina atau Masjidil Aqsa itu. Sehingga inilah sebagai awal juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu zamannya Salahuddin Ayyub Al-Ansori. Jadi peringatan Maulid Nabi itu ya dimulai dari perjuangan ini ya, perjuangan dari Salahuddin Ayyub Al-Ansori ketika menaklukkan Palestina atau menaklukkan Masjidil Aqsa untuk direbut kembali dari pasukan umat Islam. Dan itu sangat membuahkan hasil yang sangat luar biasa bagi kejayaan, bagi nama baik dan kehormatan bagi umat Islam yang bisa menaklukkan kembali kota Palestina atau Masjidil Aqsa direbut kembali oleh pasukan Islam. Itu terjadi zamannya Salahuddin Al-Ansori ya, sekitar tahun 1100-an berapa itu ya. Ini menjadi semangat untuk bisa diambil hikmah bagi kita semua. Dengan kita membaca berjanji ini, mudah-mudahan semangat kita untuk bukan semangat untuk berperang, karena zaman sekarang nggak berperang, tapi zaman semangat untuk kita belajar lagi, untuk menggali ilmu yang belum kita gali, yang belum kita pelajari bersama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kembali nanti saya akan memberikan berbagi sosok biografi lagi. Tentunya jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe, sehingga menjadikan semangat kami untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama umat Islam tentunya ya. Dan ini menjadikan kita semua mudah-mudahan langkah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan segera pandemi atau bala ini segera sirna dari muka bumi ini, dan kita bisa normal kembali, dan kita mendapatkan orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang senantiasa hidup di dunia ini dengan menebar kebaikan dan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.